Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita penuh iman, yang telah membimbing kita kepada tauhid, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan diwafatkan di atas Islam dan di atas tauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas kitab yang baru, yaitu kitab Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah. Pembahasan ringkas, pengantar ringkas tentang akidah Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kitab ini akan berbicara tentang rukun iman yang 6. Tentang definisinya, bagian-bagiannya, dan juga faidah-faidah atau hikmah dari setiap rukun iman tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita berbicara atau kita sengaja mengambil pembahasan akidah karena pembahasan tentang akidah adalah pembahasan yang pilar, pembahasan yang menjadi pondasi dari agama kita, agama Islam. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sebelum masuk kepada perincian rukun-rukun iman, beliau membawakan 2 pengantar, yaitu yang pertama tentang agama Islam, pengenalan apa itu agama Islam, kemudian yang kedua mengenal rukun-rukun Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan penutup semua agama. Agama yang telah Allah sempurnakan bagi hamba-hambanya. Agama yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada hambanya, dan yang telah Dia ridhai sebagai agama bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu agama dari seorang hamba selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah seorang utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Yang diakui dan diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat-ayat ini mempertegas bahwasanya agama Islam adalah agama penutup,
agama yang telah disempurnakan bagi hamba-hambanya, atau agama yang Allah sempurnakan bagi hamba-hambanya, yang dengannya Allah menyempurnakan nikmatnya dan yang diridhai sebagai agama bagi umat manusia. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada segenap umat manusia supaya mereka beragama kepada Allah dengan agama Islam. Supaya mereka beribadah kepada Allah hanya dengan agama Islam. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat lisan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan wahai Rasul, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, tanpa terkecuali. Yang laki-laki, yang perempuan, yang merdeka, yang hamba sahaya, yang Arab, luar Arab, dan semuanya, ya, semua kita diperintahkan dan diwajibkan untuk beragama dengan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih. Ya, tidaklah seseorang dari umat ini, entah dia Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar berita tentangku, yang mengetahui risalahku, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepadaku dan tidak beriman kepada agama yang aku bawa, kata Rasulullah, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, agama Islam adalah agama penutup, agama yang membatalkan agama-agama sebelumnya. Kewajiban semua umat, termasuk juga umat-umat sebelum kita yang memiliki Rasul, memiliki Nabi, memiliki kitab seperti Yahudi dan Nasrani, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka wajib untuk masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, beriman kepada Rasulullah SAW ialah kita membenarkan apa yang beliau bawa disertai dengan penerimaan dan tunduk. Beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul SAW dan keimanan itu disertai dengan penerimaan dan ketundukan. Artinya ikhwan fiddin rahimakumullah, tidak hanya sebatas dipercayai, tidak hanya sebatas dibenarkan, tidak hanya sebatas diimani apa yang beliau bawa, tapi harus disertai dengan penerimaan, dipercaya dan diterima, lalu diamalkan dan tunduk kepadanya. Makanya ikhwan fiddin rahimakumullah, Abu Talib yang merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia percaya, dia yakin dan membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa agama yang beliau bawa adalah agama yang terbaik, agama yang benar, dipercaya oleh Abu Talib. Tetapi ia tidak menerimanya, ia tidak mengamalkannya, dan tidak tunduk kepadanya. Maka itu dia tidak dikatakan beriman, walaupun dia percaya, walaupun dia benarkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian agama Islam adalah agama yang merangkum semua maslahat-maslahat yang dikandung dan dibawa oleh agama-agama sebelumnya. Semua kemaslahatan, semua kebaikan yang ada di dalam agama-agama sebelum agama Islam dirangkum, dicakup, ditampung oleh agama kita, agama Islam. Ya. Bahkan
Ikhwan fiddin rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang cocok untuk semua tempat, semua zaman, dan semua umat. Agama Islam adalah agama yang soleh, yang cocok, yang maslahat untuk semua generasi, semua tempat, dan semua orang. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Telah kami turunkan kepadamu, wahai Rasul, kitab yang membawa kebenaran, kitab yang membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya dan memutuskannya, bahwa agama kita, agama Islam dengan kitab Al-Qur'annya menjadi pemutus dan sekaligus pembatal bagi agama-agama dan kitab-kitab sebelumnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bahwa agama Islam adalah agama yang cocok, yang pas dan tepat untuk semua waktu, semua tempat, semua umat. Maksudnya bahwa berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan agama Islam tidak akan menafikan kemaslahatan kita, tidak akan menafikan kemaslahatan manusia di zaman kapanpun, di tempat manapun, dan bangsa manapun. Bahkan agama Islam adalah kemaslahatan untuk umat manusia seluruhnya. Ya, bukan berarti bahwa agama Islam tunduk kepada semua waktu, semua tempat, semua umat, lalu disesuaikan agama Islam yang disesuaikan dimodif mengikuti zaman, waktu, dan tempat, ya, dan orang, bukan. Tetapi apa yang ada dalam agama Islam, syariat-syariatnya, baik itu akidahnya, ibadahnya, dan lain sebagainya, dia akan sejalan, sesuai, cocok untuk semua waktu, semua tempat, dan semua orang. Ya. Dan tidak akan menafikan, tidak akan menihilkan kemaslahatan umat manusia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang hak. Agama yang telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla bagi siapa yang berpegang teguh dengannya, bahwa ia akan dibela dan akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Agama ini akan dimenangkan, akan dibela oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya akan dimenangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya di atas agama seluruhnya, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Pasti Allah akan memenangkannya, pasti Allah akan mengangkatnya, sekalipun kalangan musyrikin tidak menyukai hal tersebut. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum, di dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji, Allah telah janjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah pasti akan memberikan mereka kekuasaan di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah memberikan kuasa kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Dan Allah akan menangkan, akan kukuhkan bagi mereka agama yang dia ridai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan gantikan rasa takut yang ada pada mereka dengan rasa aman.
ya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya mereka beribadah kepadaku dan tidak melakukan kesyirikan kepadaku sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Siapa yang kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, agama Islam, akidahnya, syariatnya adalah agama yang lengkap, yang sempurna. Akidahnya sempurna, syariat-syariatnya sempurna. Agama Islam, ikhwan fiddin rahimakumullah, adalah agama yang mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang kesyirikan. Bahkan hal itu adalah pondasi dan dasar utama agama kita, agama Islam. Bahwa pondasi dan dasar utama agama kita adalah mengajak kepada mentauhidkan Allah, mengajak untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama Islam adalah agama yang mengajak kepada kejujuran, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam segala hal. Ya, dan mengharamkan atau melarang perbuatan dusta, perbuatan bohong. Ya. Agama Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan dan melarang kezaliman. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan berupa menyamakan antara hal-hal yang sama dan membedakan yang berbeda. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bukanlah yang disebut dengan keadilan dalam Islam menyamakan secara mutlak. Bahkan pada hal yang berbeda diperlakukan sama, itu bukanlah keadilan dalam definisi Islam. Keadilan adalah kita menyamakan antara hal yang sama dan membedakan apa yang memang berbeda. Maka agama Islam bukanlah agama persamaan secara mutlak, lepas dalam segala hal, tidak. Tapi agama Islam adalah agama keadilan dengan definisinya yang benar. Dan bahwa menyamakan antara hal yang berbeda adalah bentuk kezaliman yang tidak diajarkan oleh Islam dan tidak dipuji pelakunya. Agama Islam, ikhwan fillah rahimakumullah, mengajarkan sifat amanah. Bahkan Nabi kita SAW menyebutkan, la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Agama Islam ya mengajak kepada sifat amanah dan melarang kebalikannya, yaitu khianat. Agama Islam mengajak kepada menepati janji. Jika ada perjanjian, jika ada kesepakatan, maka Islam mengajak umatnya untuk menetapi apa yang menjadi perjanjian dan kesepakatan dan melarang perbuatan ingkar janji, melanggar kesepakatan, melanggar perjanjian. Dan sejarah Islam ya, terutama di zaman Nabi kita alaihi salatu wasallam, perjanjian-perjanjian beliau, bagaimana Islam menjaganya, bagaimana Islam merawatnya. Sekalipun terasa bagi sebagian umat Islam perjanjian tersebut adalah perjanjian yang merugikan, tapi karena sudah menjadi kesepakatan dan perjanjian, maka Islam mengajarkan untuk menjaganya. Ikhwan fiddin, agama Islam mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua dan melarang durhaka kepada mereka. Dan tidak ada agama yang lebih sempurna dalam hal mengajak berbakti kepada kedua orang tua, ya. Tidak ada agama yang lebih sempurna dalam ajakan berbakti kepada orang tua daripada Islam. Ya. Ikhwan fiddin, agama Islam mengajarkan untuk bersilaturahmi, untuk menyambung orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan kita, menyambung kerabat, menyambung keluarga, baik keluarga dari jalur ayah, dari jalur ibu, dari jalur anak laki, anak perempuan, dan seterusnya. Kita diperintahkan untuk menyambungnya. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagaimana Islam mengajarkan untuk bertetangga yang baik. Ya. Bahkan Nabi kita SAW telah bersabda, la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu.
Ya, demi Allah, demi Allah, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dan Islam sebaliknya melarang perbuatan atau sikap bertetangga yang tidak baik. Secara umum, ikhwan fillah rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang mengajak kepada semua akhlak mulia dan melarang akhlak perilaku perangai rendahan. Islam mengajak kepada semua amal saleh dan melarang semua perbuatan buruk. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan perbuatan adil, perbuatan baik, memerintahkan untuk berbagi kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, melarang kekejian, melarang kemungkaran dan kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah mengingatkan kalian, semoga kalian ingat dan mengamalkannya. Itulah sedikit gambaran tentang agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan di atas tauhid. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.